Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di minggu ketujuh di mata kuliah Psikologi Industri. Di minggu ketujuh ini kita akan belajar sedikit tentang kepemimpinan, tentang leadership, teori-teori dalam leadership. Nah, langsung aja. Kita sering mengenal kata bos, leader. Sebenarnya bos sama leader tuh sama nggak sih? Atau beda? Bos versus leader. Kalaupun beda, apa yang membedakan? Nah, seorang bos memperkerjakan bawahannya, tapi seorang pemimpin itu mengilhami mereka. Kalau waktu itu saya sempat dengar ceramah, seorang leader atau seorang pemimpin itu bukan menyuruh-nyuruh, tapi seorang pemimpin atau seorang leader itu adalah memberikan pengaruh atau orang yang berpengaruh, orang yang mengilhami. Kalau umat Muslim mungkin mengenal Nabi Muhammad SAW, beliau adalah seorang leader. Kenapa? Karena beliau menyebarkan pengaruh. Mereka mengilhami beliau menyebarkan pengaruh, beliau mengilhami umat-umatnya apa ya? Untuk meyakini apa yang beliau yakini gitu. Seorang bos menunjukkan siapa yang bersalah, tapi seorang pemimpin menunjukkan apa sih yang salah. Seorang bos tahu bagaimana sesuatu dikerjakan, tapi seorang pemimpin tahu gimana cara mengerjakannya. Ciri-ciri atau sifat yang dimiliki seseorang dan apa itu pemimpin? Pemimpin itu adalah ciri-ciri atau sifat yang dimiliki seseorang dan diberi kemampuan untuk menunjuk orang lain untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, seorang pemimpin ini adalah ahli strategi. Seorang pemimpin perang kayak Pangeran Diponegoro gitu atau Soekarno, beliau adalah orang-orang yang ahli strategi, yang punya tujuan, yaitu memerdekakan Indonesia. Seorang pemimpin adalah penggerak yang membangkitkan semangat dan memberikan inspirasi kepada pengikutnya. Contohnya siapa? Bung Tomo. Bung Tomo itu penggerak yang membangkitkan semangat. Beliau berpidato waktu serangan 11 November, waktu itu agresi militer Belanda. Beliau berpidato untuk membangkitkan semangat masyarakat Surabaya untuk melawan Belanda. Dan memberikan inspirasi pada pengikut-pengikutnya. Siapa yang dari orang-orang Surabaya saat itu yang tidak terinspirasi dari Bung Tomo, sehingga mereka mau mengikuti apapun perintah Bung Tomo. Pemimpin itu sebuah proses di mana seseorang mampu mempengaruhi sekelompok orang untuk mencapai sebuah tujuan. Contohnya, pemimpin-pemimpin perang. Mereka bisa, pahlawan-pahlawan kita bisa mempengaruhi anggotanya untuk ayo kita berperang bareng agar kita bisa memerdekakan Indonesia. Namanya seperti itu. Lalu, a social influence process in which the leader seeks the voluntary participation of subordinates in an effort to reach organizational objective. Yaitu bisa artinya sama lah. Gitu. Kenapa sih kita butuh kepemimpinan? Kita bukan butuh bos, kita butuh pemimpin. Kenapa? Karena adanya ketidaklengkapan rancangan organisasi tanpa pemimpin. Kepemimpinan sebagai fungsi pembatas perubahan kondisi lingkungan, dinamika internal dari organisasi, dan sifat dari keanggotaan manusiawi dalam organisasi. Nah, fungsi pemimpin ada internal dan ada eksternal. Ada yang di internal, ada yang dia berorientasi pada tugas, ada yang pemimpin yang berorientasi untuk memelihara kelompoknya, memelihara sumber daya manusianya. Kalau dia berorientasi pada tugas, dia akan memfokuskan pada tujuan akhirnya. Menstruktur untuk mencapai hasil, memfasilitasikan keputusan, pelatihan kepada anggota, dan mengembangkan standar mutu. Kalau orientasinya memelihara kelompok, dia lebih ke melatih interpersonal anggota. Bagaimana hubungan antar anggota. Lalu dia kolaborasi antar anggota, mengatur konflik, membangun komitmen dan jiwa kesatuan, sense of belonging, memuaskan kebutuhan anggota, dan memberikan contoh tingkah beretika dan berprinsip. Intinya lebih ke bagaimana mengelola sumber daya dalam kelompoknya, bagaimana mengelola hubungan antar manusia, hubungan antar anggota di dalam kelompoknya. Nah,
Tapi pemimpin juga punya fungsi ke eksternal, ke lingkungan, yaitu untuk membentuk jaringan kerjasama, menyokong dan mewakili kelompok, bernegosiasi, dan buffering anggota menyangga. Kalau anggotanya, jadi seorang pemimpin tuh bukan yang pasrah gitu loh sama anggotanya, sama timnya. Kalau timnya misal sakit atau apa, dia kayak langsung kalang kabut, bingung gimana gini gini gini. Enggak, pemimpin tuh kalau ada timnya yang sakit, ya udah timnya disuruh istirahat dan dia bisa jadi buffer, dia bisa membackup si anggota itu. Dia bisa jadi apa aja dalam kelompok. Sebentar. Oke, sorry, tadi ada skip. Ini evolusi teori kepemimpinan dari personality era, influence, behavior, situation, contingency, transactional, anti-leadership era, culture era, transformational era, sampai sekarang di integratif era. Di teori paling awal ada Gridman Theory. Seorang pemimpin yang berhasil ditentukan oleh kemampuan pribadinya, sifat, perangai, ciri-ciri. James di tahun 1980 mengatakan setiap zaman selalu memiliki pemimpin besar. Perubahan sosial terjadi karena para pemimpin besar memulai dan memimpin perubahan dan menghalangi orang lain yang berusaha membawa masyarakat ke arah yang berlawanan. Kelemahan dari teori ini tidak memberikan gambaran yang jelas untuk mengetahui antara pemimpin yang baik dan buruk hanya berdasarkan sifat, di mana sifat ini sulit diukur.
Lalu ada trait teori. Pemimpin memiliki ciri-ciri kepribadian dan karakter yang berbeda dengan orang kebanyakan. Contohnya, kemampuan adaptasi terhadap situasi, kepekaan sosial, ambisius, asertif, kooperatif, decisif, dapat diandalkan, keinginan untuk mendominasi, energik, percaya diri, resisten terhadap stres, mau mengemban tanggung jawab. Itu adalah ciri-ciri dari seorang pemimpin berdasarkan trait teori. Nah, ini trait teori perkembangannya mulai dari Stockdale di tahun 1948 hingga Kirkpatrick dan Locke di tahun 1991. Ini adalah karakter-karakter yang dimiliki oleh seorang pemimpin berdasarkan trait teori. Kalau Stockdale bilang mulai dari intelligence, alertness, insight, responsibility, initiative, persistence, self-confidence, sociability. Juga Kirkpatrick yang karakternya adalah seorang motivation. Dia bisa memotivasi, integrity, confidence, tax knowledge, drive tuh kayak mengarahkan gitu. Lalu kita masuk ke behavior era, ada behavior styles theory. Pemikiran dasarnya adalah tingkah laku pemimpin lebih mendekati hubungannya dengan proses kepemimpinan dibandingkan ciri-ciri atau traits. Ya, teori ini melihat seberapa jauh hubungan perilaku pemimpin terhadap pengambilan keputusan oleh bawahan. Nah, ini model Ohio State yang dipakai di behavior styles theory. Sumbu X adalah struktur inisiasi, mulai dari rendah sampai tinggi, inisiasi rendah sampai tinggi, dan konsiderasi dari rendah ke tinggi. Ada 4 matriks. Jadi ketika inisiasi di kelompoknya rendah, konsiderasinya rendah, pemimpin cenderung akan mundur atau mengambil peran secara pasif, membiarkan situasi berjalan apa adanya. Tapi kalau inisiasinya tinggi, konsiderasinya rendah, behavior pemimpin cenderung mengutamakan perhatiannya pada penyelesaian tugas. Dan perhatian pada individu menjadi prioritas kedua. Tapi saat konsiderasi kelompoknya tinggi, inisiasinya rendah, pemimpin berusaha untuk menjaga keharmonisan keanggota dan kebutuhan sosial. Kalau dua-duanya lagi tinggi, pemimpin berusaha untuk mencapai keseimbangan produktivitas antara menyelesaikan tugas dan mengatur solidaritas atau hubungan antar anggota di kelompoknya. Jadi ada dua situasi, dibuat matriks, dilihat bagaimana jika situasi itu diimplementasikan, seorang pemimpin itu akan cenderung bersikap seperti apa. Nah, ini ada boss-centered leadership dan ada subordinate-centered leadership. Ini behavior styles theory juga bisa digambarkan dalam matriks kepedulian terhadap produksi atau kepedulian terhadap orangnya. Jadi dia akan manajemen seperti apa. Ini ada sistem 4 untuk menggambarkan behavior styles theory. Sistem 1 ada eksploratif autoritatif. Jadi pemimpin menentukan dan memerintahkan semua hal. Standar, metode dan hasil kerja ditentukan pimpinan. Kegagalan mencapai tujuan yang ditetapkan oleh pimpinan akan mendapat hukuman. Lalu sistem kedua ada benevolent authoritative. Pimpinan masih tetap sumber keputusan dan perintah, tetapi bawahan diperbolehkan memberikan komentar. Jadi ada hubungan. Jadi bukan hanya atas ke bawah, tapi juga bisa bawah ke atas. Bawahan memperoleh sejumlah kebebasan untuk menyelesaikan tugas dalam batas-batas yang telah ditentukan. Lalu sistem ketiga adalah konsultatif. Pimpinan mengambil keputusan dan mengeluarkan perintah setelah ada diskusi dulu dengan bawahan. Pimpinan dapat memutuskan bagaimana melaksanakan tugas mereka.
Lalu sistem keempat ada partisipatif. Tujuan dan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan tugas ditentukan secara bersama-sama dalam kelompok. Lalu ada situational teori. Pemikiran dasarnya disesuaikan dengan tingkat kedewasaan bawahan. Nah, gaya kepemimpinannya sesuai dengan situasinya. Ada di situational teori ini ada penelitian-penelitian yang berkaitan. Ada tentang teori contingency Friedlander, teori Pitbull, dan model pengambilan keputusan Froome. Nah, ini situational teori. Jadi, kepemimpinan tuh tergantung lagi apa. Lagi task behavior rendah, relationship rendah, maka delegating. Task behavior tinggi, relationship rendah, maka telling. Task behavior tinggi, task behavior rendah, relationship tinggi, maka participating. Sedangkan task tinggi, relationship tinggi akan selling. Tergantung, jadi strategi kepemimpinannya tergantung situasi yang terjadi. Ini menurut Herseth and Blanchard. Jadi ketika telling, leader akan mendefine roles, peran, dan bercerita ke orang what, how, when, and where to do various tasks gitu. Ketika selling, leader akan memprovide baik arahan maupun support system. Ketika participating, leader dan anggota akan share bareng decision making-nya dengan facilitating dan communicating. Jadi mengutamakan facilitating dan communicating. Ketika delegating, leader itu hanya memberikan sedikit arahan dan support. Jadi lebih percaya ke bawahannya. Kenapa kayak gitu? Karena untuk meningkatkan relationship-nya dan meningkatkan, dan toh aksinya lagi nggak banyak-banyak banget. Kepemimpinan transaksional, pemimpin yang memotivasi bawahannya dengan memberikan penghargaan sesuai dengan kesepakatan di antara keduanya. Kepemimpinan yang mana sifatnya pemimpin secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan penghargaan, sesuatu yang sifatnya dukungan positif, atau hukuman yang sifatnya feedback negatif. Pada dasarnya, kepemimpinan ini menggunakan konsep sumber daya yang timbal balik. Kenapa kalau ada timbal balik? Karena diberlakukannya punishment, reward and punishment tadi. Kalau kamu melakukan hal yang positif, maka kamu akan mendapat reward. Ketika kamu melakukan hal yang negatif, kamu akan mendapatkan punishment. Ukuran keefektifan dinilai dari bagaimana tugas itu dikerjakan sesuai standar yang telah ditetapkan. Nah, ini karakteristik kepemimpinan transaksional. Yang pertama ada imbalan tadi ya, imbalan dalam hal punishment maupun reward. Lalu ada manajemen dengan pengecualian. Lalu yang aktif. Lalu ada manajemen dengan pengecualian yang pasif, hanya ikut campur jika standar tidak dipenuhi. Lalu memberikan kebebasan, serba boleh, dan pantang memberikan bimbingan. Kelemahannya, low expectation, minimal accomplishment, low level of satisfaction, dan focus is on short-term, immediate outcomes only. Nah, tadi kepemimpinan transaksional. Sekarang ada kepemimpinan transformasional. Menurut Robin di tahun 1996, kemampuan pemimpin mengubah lingkungan kerja, motivasi kerja, pola kerja, dan nilai-nilai kerja yang dipersepsikan bawahan sehingga mereka lebih mampu mengoptimalkan kinerja untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi kepemimpinan transformasional itu bukan lagi reward and punishment tadi, hubungan transaksional, tapi bagaimana dia bisa mengubah psikis, mindset, kondisi kerja, motivasi, dan lain sebagainya agar bisa mengoptimalkan kinerja.
Jadi transformasi, mengubah. Ada kata kuncinya yaitu mengubah. Di mana dia dapat mengilhami, memberikan pengaruh pada anggota-anggotanya untuk lebih fokus pada kepentingan diri mereka demi kebaikan organisasi, dan yang mampu memberikan efek yang mencolok dan luar biasa pada pengikutnya. Dan dia bisa jadi contoh, dia menjadi role model, dia ada tindakan langsung untuk meningkatkan motivasi, komitmen, dan moral. Menjadi seorang guru juga berbagi ilmu. Jadi bukan hanya nyuruh-nyuruh, tapi memang dia berbagi ilmu, dia ngasih ilmunya. Jadi suatu saat pengikutnya bisa jadi pemimpin seperti dia. Kan ada ya istilah pemimpin yang baik adalah yang bisa menciptakan pemimpin. Jadi ketika dia memimpin, dia mendidik anggotanya agar suatu saat ketika dia pensiun atau apa, anggotanya yang akan menjadi pemimpin-pemimpin berikutnya yang akan menciptakan pemimpin-pemimpin berikutnya. Disitulah definisi kepemimpinan transformasional. Dalam kepemimpinan ini tercermin konsep kemanusiaan, jadi bukan lagi sebagai sumber daya seperti pada kepemimpinan transaksional. Jadi seorang pemimpin harus mampu berperan sebagai teman diskusi dan mau membantu bawahannya untuk berkembang. Karena ketika bawahannya berkembang sama dengan dia sedang mendidik pemimpin selanjutnya, kayak gitu. Oleh karena itu, dalam konsep kepemimpinan transformasional lahir istilah beyond expectation, suatu hasil yang melebihi apa yang diharapkan. Karakteristik kepemimpinan transformasional: karisma, inspire, intelektual, dan pertimbangan yang diindividualkan. Jadi coaching. Jadi dia tidak melihat semua itu sama, tapi masing-masing anggotanya itu spesial. Masing-masing anggotanya akan diperlakukan berbeda berdasarkan kebutuhan masing-masing. Jadi kalau kalian pernah dengar istilah adil itu tidak harus setara. Adil itu tidak harus sama rata. Tapi adil itu adalah setara menurut porsinya. Jadi dia akan memperlakukan setara, tapi setara dalam artian sesuai porsi masing-masing anggota. Ada di era kepemimpinan transformasional, ada karakteristik individualized consideration. Perilaku mengikuti dan mengidentifikasikan keinginan pengikutnya. Perilaku seorang pemimpin yang mau menjadi guru atau penasehat dan dia mau mendengar. Listen dan lebih memilih menjadi listener daripada menjadi speaker. Dia lebih banyak menggunakan telinganya daripada menggunakan mulutnya. Dan perilaku yang mau mendelegasikan wewenang. Dia percaya seutuhnya pada bawahannya. Dia percaya bahwa bawahannya tuh bisa. Kayak gitu. Kan ada ya yang atasan-atasan yang terlalu ikut campur dalam hal teknis, di mana harusnya itu bawahan aja. Nggak perlu dia sampai turun tangan. Tapi leader yang baik, dia pasti akan mendelegasikan secara utuh ke bawahannya. Dia hanya controlling aja. Memastikan bahwa bawahannya mengerjakan tasknya dengan tepat. Dan mau jadi teman diskusi. Lalu, karakteristik yang berhubungan dengan intellectual stimulation. Perilaku pemimpin yang mengambil tantangan, masalah-masalah, dan menampung ide pengikutnya. Jadi ketika dia mendengar, dia mau menampung ide pengikutnya itu. Dan dia bisa menilai apakah ide ini layak untuk diikuti atau enggak. Lalu merangsang dan menumbuhkan kreativitas pengikutnya. Dan perilaku yang siap menjawab pertanyaan pengikutnya dengan cara yang kreatif. Lalu ada jawaban atas permasalahan. Yang sifatnya itu enggak klise gitu. Lalu karakteristik yang berhubungan dengan inspiration. Perilaku memandang visi itu menarik dan mengobarkannya pada pengikutnya. Perilaku yang menantang karyawannya agar memiliki standar yang tinggi. Dan perilaku optimis terhadap tujuan di masa depan. Jadi dia pandangannya itu optimis. Lalu karakteristik yang influence.
perilaku pemimpin yang confidence-nya tinggi, punya keyakinan diri tinggi. Dan dia selalu ada di saat-saat sulit. Dan dia menumbuhkan kebanggaan dan nilai-nilai atas organisasi, atas kelompok, sehingga sense of belonging anggotanya itu akan menjadi tinggi. Dan anggotanya ya makin bangga menjadi anggota kelompok dia. Itu aja sih materi tentang leadership, tentang kepemimpinan, teori-teori terkait kepemimpinan. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup. Nggak ada tugas, karena minggu depan udah UTS kan. Jadi kalian fokus aja belajar untuk UTS-nya. UTS-nya soalnya cuma 5, nggak banyak-banyak. Isai sih, tapi silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Oke? Tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf untuk kekurangan, keterlambatan, dan lain sebagainya. Sampai ketemu semester depan berarti ya. Karena setelah UTS akan dilanjut oleh Bu Ayu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.